Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman pejuang NIP, apa kabarnya hari ini? Tiana doain semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Di video kali ini Tiana mau berbagi soal tes wawasan kebangsaan bagian nasionalisme. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa soal-soal tes wawasan kebangsaan itu kan sangat menyita waktu, terus juga soalnya panjang. Nah, kali ini Tiana mau berbagi soal berikut dengan pembahasannya. Soal nomor 1, salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Di antara penyebabnya adalah banyaknya pengaruh budaya asing yang banyak masuk di negara kita yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa. Akibatnya, banyak generasi muda yang melupakan budaya sendiri karena menganggap bahwa budaya asing merupakan budaya yang lebih modern dibanding budaya sendiri. Hal ini berakibat nilai luhur bangsa banyak diabaikan, hampir terjadi di sebagian besar generasi muda. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia agar tidak terpengaruh oleh kebudayaan asing yang bersifat negatif, kecuali pilihan jawabannya: A. Memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. B. Menolak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. C. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. D. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. E. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Jawabannya adalah B. Menolak kebudayaan asing masuk ke Indonesia. Kita langsung saja ke pembahasannya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan kebudayaan Indonesia. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Tiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Empat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. 5. Memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Soal nomor 2, nasionalisme adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya dengan tetap menghormati bangsa lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa lain di dunia, yang merupakan indikator dari sikap nasionalisme, yaitu kecuali A. Menjaga dan melindungi negara. B. Sikap rela berkorban. C. Indonesia bersatu. D. Melestarikan budaya asing. E. Cinta tanah air. Jawabannya adalah D. Melestarikan budaya asing. Pembahasannya, menurut Budianto dalam Nur Hayati tahun 2013, nasionalisme adalah perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air. Indikator dari sikap nasionalisme itu: 1. Menjaga dan melindungi negara. 2. Sikap rela berkorban. 3. Indonesia bersatu. 4. Melestarikan budaya Indonesia. 5. Cinta tanah air. 6. Bangga berbangsa Indonesia. 7. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Soal yang ketiga, berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan, penjajah, dan kebahagiaan bersama, merupakan prinsip nasionalisme yang tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan: A. Sejarah. B. Nasib. C. Kebudayaan. D. Kerohanian. E. Kebiasaan. Jawabannya adalah B. Nasib. Kita lihat pembahasannya. Prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, yaitu kesatuan sejarah, kesatuan nasib, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan asas kerohanian. Teman-teman bisa baca pembahasannya satu persatu ya di sini. Untuk kesatuan sejarah itu bagaimana, kesatuan nasib bagaimana, kesatuan kebudayaannya seperti apa, dan kesatuan asas kerohaniannya juga. Soal nomor 4, agar wilayah dan bangsa baru yang berdiri dari berbagai suku dan bahasa bisa berkomunikasi dengan baik, maka dipakailah sarana bahasa Indonesia yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuansakan pergerakan ke arah Indonesia yang merdeka.
Untuk pertama kali, para pejuang kemerdekaan memproklamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Merupakan salah satu aspek persatuan Indonesia berdasarkan Sumpah Pemuda, yaitu A. Aspek satu nusa, B. Aspek satu bangsa, C. Aspek satu bahasa, D. Aspek satu negara, E. Aspek satu bangsa dan bahasa. Jawabannya adalah C. Aspek satu bahasa. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang bunyinya dapat teman-teman baca di sini ya, pertama, kedua, sama tiga. Pastinya teman-teman pada hafal dong isi Sumpah Pemuda itu tersendiri. Berdasarkan Sumpah Pemuda terdapat tiga aspek persatuan Indonesia, yaitu aspek satu nusa, aspek satu bangsa, dan aspek satu bahasa. Soal kelima, agar identitas nasional dapat dipahami oleh generasi penerus, maka pemberdayaan nilai-nilai ajaran nenek moyang bangsa Indonesia harus diperjuangkan terus-menerus dan harus ditumbuhkan dalam dimensi ruang dan waktu yang berkembang dan berubah. Di antaranya, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya atau manis tutur kata, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Hal ini merupakan nilai A. Ketakwaan, B. Toleransi, C. Ramah tamah, D. Persatuan, E. Keserasian. Jawabannya adalah C. Ramah tamah. Pembahasannya, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang ramah tamah, yang artinya sebagai sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Nilai ramah tamah akan menimbulkan suatu nilai saling menghargai, yaitu nilai menghormati satu sama lain. Soal keenam, pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi merupakan unsur pembentuk identitas nasional, yaitu A. Suku bangsa, B. Agama, C. Bahasa, D. Kebudayaan, E. Negara. Jawabannya adalah D. Kebudayaan. Bisa dilihat di sini pembahasannya ada 4 ya teman-teman. Suku bangsa itu apa? Agama, kebudayaan, dan bahasa. Soal yang ketujuh, wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang timbul karena kesadaran diri dan tempaan sejarah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Di antaranya kecuali A. Pengorbanan demi kepentingan nasional, B. Kesetaraan dalam perjuangan mewujudkan keinginan sendiri, C. Kesetaraan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita, D. Kekeluargaan dalam menjalin hubungan harmonis antar individu, kelompok, antar individu dengan kelompok, masyarakat bangsa dan antar bangsa, E. Gotong royong dalam kepedulian untuk saling membantu dengan ikhlas guna saling memenuhi kebutuhan. Jawabannya adalah B. Kesetaraan dalam perjuangan mewujudkan keinginan sendiri. Pembahasannya, wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia yang timbul karena kesadaran diri dan tempaan sejarah yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa. Di antaranya, pengorbanan demi kepentingan nasional, kesetaraan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita, kekeluargaan dalam menjalin hubungan harmonis antar individu, kelompok, maupun antar bangsa, dan gotong royong dalam kepedulian untuk saling membantu dengan ikhlas guna saling memenuhi kebutuhan. Jadi bukan untuk kepentingan sendiri ya teman-teman. Demikian pembahasan 7 soal nasionalisme tes wawasan kebangsaan. Jangan lupa untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan soal-soal terbaru dari Tiana Live TV. Apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.